Oke, teman-teman, sesuai dengan judul video, di sini saya sudah buat sebuah sistem POS ya, untuk point of sale, terutama untuk kasir ya, kasir di sebuah cafe ataupun mungkin bisa digunakan untuk apa ya, untuk warkop dan sejenisnya ya, dengan menggunakan aplikasi web app builder ya. Nah, jadi dengan aplikasi ini nantinya kita bisa hubungkan ke dalam spreadsheet ya dengan menggunakan app script ya. Jadi nanti riwayat ataupun database-nya itu ada di dalam app script. Nah, oke. Jadi contohnya ya, ini contoh sederhana aja. Saya buat sebuah website ya. Ini untuk kasir ya, web app kasir ya, untuk cafe ya. Nah, kita bisa lihat nanti admin ini hanya bisa diakses oleh admin ya, karena ini untuk POS ya, untuk kasir gitu ya. Nah, di mana kita bisa melihat di sini ada beberapa menu, lalu kelola menu, riwayat transaksi, laporan, dan pengaturan ya. Nah, ini untuk dari sisi apa namanya, admin ya, atau pemilik website ya, atau pemilik sistem. Kalau dari kasir nanti harusnya lebih sedikit lagi ya. Oke, kita coba lihat dari sisi kasir ya. Nah, ini kasir hanya melihat mesin kasirnya ya, kelola menu dan riwayat transaksi. Oke, nah di sini di kelola menu si kasir juga bisa menambahkan menu ya, jika memang ada menu-menu baru gitu ya. Oke, nah di sini untuk mesin kasirnya kita bisa coba tambahkan beberapa produk ya. Nah di sini juga bisa nih tambahkan beberapa produk ya. Kemudian jika ada kode kupon tertentu ya, misalnya misalnya apa? Cafe teman-teman mungkin mengadakan atau memberi kode kupon ke orang yang sering belanja, itu bisa di sini ya. Nah, kemudian nanti di sini metode pembayarannya apakah kayak kris, debit, dan seterusnya. Nah, lalu total uang yang diterima berapa gitu ya. Misalnya kita coba tes bayar 100.000 ya. Nah, berarti nanti pengembalian 20.000. Nah, di sini kita bisa melakukan cetak ya atau di-download gitu juga boleh. Atau mungkin nanti kalau teman-teman ke depannya, karena kan sekarang ini mungkin apa ya, sudah digitalisasi, jadi mungkin kalau misalnya ada kirim ke WA atau email itu juga boleh ya. Jadi terserah teman-teman transaksinya seperti apa. Apakah mau di-download dan dicetak juga boleh. Nah, nanti tinggal diklik aja maka bisa dicetak, di print gitu ya. Nah, oke, jadi tadi setelah dicetak itu akan muncul ke riwayat transaksi. Nah, ini ya. Nah, di sini ya, teman-teman. Jadi datanya masuk ke sini. Nah, oke, jadi si kasir hanya bisa melihat ini saja ya. Oke, jadi di sini juga ada kode kupon dan yang lainnya ya. Jadi pada intinya di bagian sini nanti teman-teman bisa improve apa saja yang diinginkan ya. Misalnya di sini untuk tipe pesanan. Karena cafe juga kan kadang ada yang take away ya teman-teman atau dibungkus ya. Ada juga yang dine in. Nah, itu terserah. Lalu kalau misalnya take away mejanya atau catatan gitu ya dan seterusnya gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa coba lihat di sini pengaturan kafe dan yang lainnya ini teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, ini saya menggunakan web app builder. Jadi dengan web app builder ini teman-teman tinggal masukkan aja apa yang diinginkan ya. Misalnya sistem POS untuk warung sembako. Nah, teman-teman bisa jelaskan secara detail atau seperti ini saja. Ya, tidak masalah ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah itu dikirim ya di sini. Oke, mungkin ini akan saya percepat aja. Ah, di sini ya teman-teman biasanya nanti akan membuat atau dari sistemnya akan membuatkan sebuah plan ya. Di mana teman-teman bisa baca apakah setuju atau tidak termasuk dengan hak akses dan seterusnya. Nah, jika tuh setuju tinggal lanjutkan ya, maka nanti akan diproses oleh sistemnya.
Oke, di sini sedang dibuatkan untuk 2 file ya atau 3 file. Jadi nanti akan ada file untuk front end, lalu back end dan juga panduan ya atau untuk tutorial integrasinya gitu seperti apa. Oke, di sini saya akan menggunakan Blogger untuk front end-nya. Teman-teman nanti bisa menggunakan Google Site atau yang lainnya ya. Di sini ke halaman ya. Sambil menunggu, saya coba tambahkan halaman baru. Nah, saya akan kasih nama di sini misalnya POS Cafe. Oke ya. Kita coba lihat. Nah, di sini mungkin saya akan percepat aja, teman-teman. Jadi saya tidak akan menunggu ini. Saya akan coba kembali ke sini ya. Nah, di sini kalau teman-teman nanti sudah dibuatkan seperti ini adalah untuk front end-nya, tinggal di bagian kode di copy ya, teman-teman, lalu masuk ke Blogger. Nah, kemudian masukkan kodenya di sini dan teman-teman pastikan di HTML, tinggal di publish ya. Nah, setelah dipublish, teman-teman tinggal cek di sini. Nah, nanti akan muncul untuk halaman front end ya dari webnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah masih mode preview ya, artinya kemungkinan belum terkonek dengan database-nya. Nah, nanti teman-teman tinggal ke backend logic Google Apps Script-nya ya, atau ke database-nya seperti ini. Ini tinggal di copy, lalu masukkan aja di sini, buka spreadsheet dari akun Google teman-teman ya. Setelah itu ke extension Apps Script. Nah, kalau teman-teman ini video ini terlalu cepat, nanti ada di dokumentasi ya, atau di setelah membeli tools nanti ada grup diskusi dan juga untuk support jika ada kendala ya, dan juga panduannya. Oke, di sini kita coba tunggu dulu. Ini internet dari saya, teman-teman. Lambat ya, jadi masih loading. Oke, di paste di sini ya. Kemudian di save. Dan nanti setelah itu di setup aja database-nya. Jalankan. Nanti kalau ada permintaan izin, tinggal diizinkan ya. Ini kalau bisa teman-teman pakai email kedua ya, jangan email utama. Karena kan di sini ada permintaan izin dan lainnya ya. Jadi sih baiknya pakai email kedua aja. Takutnya kalau email pertama siapa tahu ada terkait pembayaran dan lain-lain gitu ya. Nah, sudah selesai, terapkan di deploy, konfigurasi aplikasi web, namanya misalnya Post Cafe. Contoh aja ya, lalu siapa saja, terapkan ya. Nah, nanti linknya, nah teman-teman bisa izinkan ya. Oke. Lalu di sini tinggal kita izinkan juga. Ini sih tergantung settingan emailnya ya teman-teman. Karena email saya cukup banyak autentikasi ya biasanya minta seperti ini. Nah, ini tinggal disalin. Nah, teman-teman lihat nih ya di sini. Ini sudah ada nih ya. Untuk user dan data-data lainnya sudah dibuatkan. Jadi nggak perlu buat manual ya. Nah, sekarang tinggal ke blogernya di sini. Diklik aja. Lalu ditekan Ctrl F, lalu cari namanya true. Nah, di sini teman-teman ganti atau di mana ya? Coba saya eh gas coba. Nah, ini ya. URL gas. Nah, ini ya, deploy di sini diganti dengan URL gasnya. Kemudian ubah menjadi false ya. Nah, oke. Gini. Oke, tinggal diperbarui. Kemudian refresh di sini teman-teman. Harusnya sih sudah berfungsi sekarang. Oke ya. Oke ya, kita coba tes login. Masuk sistem. Nah, gagal berarti teman-teman cek di sini. Database-nya ini ya. Nah, ini passwordnya sudah
ganti ya dengan yang ada di dalam database. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil masuk. Nah, di sini berarti belum ada produknya. Nah, nanti tinggal ditambahkan kelola menu. Nah, di sini misalnya nanti bisa ditambahkan produknya. Oke ya. Nah, nanti kalau misalnya di sini belum ada gambar, ini bisa menggunakan metode misalnya dari link Unsplash atau lainnya, atau bisa menggunakan metode upload ya. Nanti tinggal diminta aja di dalam web app buildernya mau seperti apa dalam proses pembuatan ini ya. Nah, oke. Jadi sih di sini kurang lebih seperti ini ya, teman-teman, untuk untuk sistem POS kasirnya ya. Ini untuk produk cafe. Nanti teman-teman bisa terapkan misalnya untuk sistem sistem apa ya? Sistem sembako atau mungkin yang lainnya ya. Oke, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ingin tahu nama toolsnya itu, tadi sudah saya jelaskan, Web App Builder. Harganya hanya 65 ribuan, itu promo terbatas ya. Harga aslinya 100 ribu. Jadi amankan saat ini mumpung masih promo ya. Nah, nanti caranya teman-teman cek aja di deskripsi video linknya. Tinggal beli now, buy now ya di sini. Nah, di sini masukkan email, lalu pilih metode pembayaran. Teman-teman mau bayar pakai apa, misalnya OVO, Kris, Dana, dan yang lainnya, tinggal confirm. Di sini checklist, nah teman-teman tinggal bayar di sini ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu untuk tutorial ataupun bagaimana saya membuat sebuah POS kasir dengan menggunakan aplikasi Web App Builder. Terima kasih, teman-teman.